Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, nggak kerasa ya hari ini udah hari Senin lagi. Nah, hari ini kita belajar pembelajaran pertama, pelajaran tematik ya. Pelajaran tematik. Nah, Ibu mau tanya nih, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kalau ada yang sakit kita doakan semoga segera diberi kesembuhan ya, segera diangkat penyakitnya ya. Untuk yang masih sehat semoga seterusnya kita selalu dalam keadaan sehat terus ya. Amin. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu bersama-sama. Kita baca bismillah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, hari ini kita masuk pada subtema 3 ya. Pengalamanku di tempat bermain. Nah, pembelajaran 1. Kita mulai ya. Di sini ada di atasnya, Ibu baca dulu. Bermain dengan teman sangat menyenangkan. Bermain dengan teman harus rukun. Saat berbuat salah kepada teman harus minta maaf. Nah, benar ya, ketika kita berbuat salah kepada teman kita harus meminta maaf. Nah, sekarang amati gambar di sini. Kalian lihat ini ada gambar A sama gambar B. Di sini di gambar tersebut sedang ada murid-murid yang sedang bermain permainan tradisional dan modern ya. Nah, apakah nama permainan pada kedua gambar? Nah, pada gambar ini namanya permainan apa? Dan yang ini namanya permainan apa? Nah, yang ini namanya permainan tradisional gobak sodor ya. Kalau yang B ini permainan modern, yaitu permainan basket. Nah, bagaimanakah bentuk lapangan tempat dimainkan? Bentuk lapangannya persegi panjang ya. Sama-sama persegi panjang. Lalu, apakah kamu pernah memainkannya? Coba kalian ingat-ingat. Kalian pernah main gobak sodor nggak? Kalian pernah main basket nggak? Kalau pernah berarti bagus ya. Permainan tersebut tuh bagus untuk kesehatan tubuh kita, untuk agar tubuh kita tuh bergerak. Lalu ada bagaimanakah perasaanmu saat bermain bersama teman? Gimana perasaan kalian saat bermain permainan sama teman-teman kalian? Pastinya sangat menyenangkan ya ketika kita bermain dengan teman-teman kita sangat merasa senang. Namun karena masih ada COVID-19 ya, jadi kita sekarang masih belum bisa bermain lagi bersama teman-teman, masih belum bisa berkumpul lagi, tapi tidak apa-apa. Kita harus selalu jaga kesehatan ya dengan tetap di rumah saja ya. Keluar kalau benar-benar ada kepentingan yang mendesak saja ya. Lalu di sini di bawahnya ada beberapa pertanyaan. Nah, kita jawab bersama-sama ya, kita bahas bersama-sama. Isilah titik-titik dengan jawaban yang sesuai. Yang pertama ada apa nama permainan pada gambar A? Nah, kita lihat gambar A ini. Tadi sudah Ibu jelaskan, ini gambar A itu adalah permainan apa namanya? Gobak sodor, iya. Jadi jawaban nomor 1 itu gobak sodor. Yang kedua, ada apa nama permainan pada gambar B? Lihat gambar B. Ini gambar B, permainan apa tadi? Permainan basket, iya. Lalu nomor 3, di manakah permainan gobak sodor dimainkan? Permainan gobak sodor dimainkan bisa di halaman rumah, halaman sekolah juga bisa ya. Lalu yang nomor 4, apakah permainan gobak sodor dapat dimainkan sendiri? Coba kalian perhatikan di sini. Di sini gobak sodor dimainkan oleh beberapa orang ya. Jadi ketika hanya ada satu orang itu tidak bisa memainkan gobak sodor, karena kan di sini gobak sodor ini memerlukan kerjasama antar tim ya. Jadi antar tim satu dengan tim lainnya. Jadi harus ada beberapa orang baru bisa main gobak sodor. Berarti tidak bisa ya. Yang pertanyaan terakhir, bagaimana cara memainkan bola basket? Cara memainkan bola basket dengan cara
memasukkan bolanya ke ring ya. Iya, kita lanjut pada halaman selanjutnya. Ayo membaca. Dengarkan temanmu membaca bacaan berikut. Nah, karena masih pembelajaran online ya, jadi ibu yang akan baca. Kalian dengarkan, ibu baca teks ini ya. Teman yang baik. Saat mengejar bola, kaki Yoga tidak sengaja tersandung di lapangan. Yoga terjatuh, lutut Yoga luka. Ino dan Raka segera membantu Yoga. Ino dan Raka memapah Yoga ke pinggir lapangan. Ino memberi obat merah di lutut Yoga yang terluka. Yoga berkata kepada teman-temannya, "Terima kasih teman-teman telah membantuku." Nah, perhatikan gambar di sampingnya ya. Di sini ada gambar si Ino dan si Raka sedang membantu Yoga yang tadi terjatuh ya. Lalu teks yang kedua di sini ada meminta maaf. Saat bermain sepak bola, Danu tidak sengaja menabrak Bayu. Bayu terjatuh. Danu membantu Bayu untuk segera bangun. Danu berkata, maafkan saya Bayu. Saya tidak sengaja menabrakmu." Bayu menjawab, "Tidak apa-apa Danu, saya tahu kamu tidak sengaja. Saya memaafkanmu." Nah, di sini ada gambarnya ya. Di sini Danu tidak sengaja menabrak kaki Bayu pada saat menendang bola ya. Kita lanjut pada halaman selanjutnya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Nah, nanti kalian jawab pertanyaan ini berdasarkan teks yang tadi sudah ibu bacakan ya. Kalian baca dulu teksnya, terus nanti baru kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini karena jawabannya semua ada di teks yang tadi. Lanjut pada yang bagian ayo mendengarkan. Perhatikan temanmu bermain peran dengan cerita sebagai berikut. Di sini ada gambar Arif sedang mengantar Rudi pulang ya. Kalian dengarkan ibu bacakan ceritanya. Rudi dan Arif pulang sekolah bersama. Di tengah jalan tiba-tiba Rudi merasa pusing. Arif segera membantu Rudi berjalan. Arif mengantar Rudi pulang ke rumah. Rudi mengucapkan terima kasih kepada Arif. Lalu di sini ada percakapan antara Rudi dan Arif. Ibu bacakan percakapannya ya. Rudi berkata, "Arif, kepalaku pusing." Lalu Arif menjawab, "Ada apa Rudi?" "Kepalaku pusing, pagi tadi aku tidak makan." Arif menjawab lagi, "Mari aku bantu kamu berjalan, aku akan mengantar kamu pulang sampai ke rumah." Lalu Rudi mengucapkan, "Terima kasih Arif, kamu sangat baik mau mengantar aku pulang." Arif berkata, "Tidak apa-apa Rudi, kamu kan sahabatku. Bersahabat itu harus saling menolong." Nah, di sini gambarnya Arif sedang mengantar Rudi pulang ya. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, kita jawab bersama-sama ya. Kita jawab bersama-sama saja, kita bahas. Jawablah pertanyaan berikut. Peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa apa yang terjadi? Tadi yang terjadi itu si Rudi merasa pusing ya. Lalu si Ari membantu Rudi mengantar pulang ke rumah. Lalu di mana tadi peristiwa tersebut terjadi di sekolah ya. Pada saat perjalanan pulang dari sekolah ya, Rudi merasa pusing. Jadi si Arif membantu Rudi mengantarkan pulang ke rumah. Lalu yang nomor 3 ada siapa yang mengantar Rudi pulang ke rumah? Barusan ibu sebutkan ya, yang mengantar Rudi yaitu Arif. Iya, Arif jadi yang nomor 3 ini. Yang keempat, apa penyebab terjadinya peristiwa tersebut? Nah, tadi di sini dalam percakapan ini ada ya. Tadi si Rudi mengatakan bahwa kepalanya pusing karena pagi tadi aku tidak makan. Nah, jadi kalian kalau mau
kalau mau pergi kemana-mana, kalau mau ke sekolah, mau kemana pagi-pagi tuh harus sarapan dulu ya, biar kalian punya tenaga, biar kuat melakukan aktivitas sehari-hari, biar tidak pusing seperti si Rudy ya. Nah, tadi penyebabnya itu karena si Rudy tidak sarapan ya. Ini yang nomor 4. Tidak makan dulu. Yang nomor terakhir, ada apa yang diucapkan Rudy kepada Arif? Ini nih. Yang ini. Rudy mengucapkan terima kasih karena Arif telah membantunya mengantarkan pulang ke rumah ya. Kita lanjut pada halaman selanjutnya. Di sini ada ayo lakukan, coba praktikan. Perankan dengan tidak usah, ini kita lewati saja. Langsung pada ayo menulis. Nah, di sini kan ada aturan saat bermain ya. Kita baca dulu aturan saat bermain. Kalian baca juga di rumah ya. Aturan saat bermain. Yang pertama, jangan memainkan permainan yang berbahaya. Bermainlah pada tempatnya. Bermain dengan teman harus rukun. Bermain jangan sampai lupa waktu. Bermain jangan memaksakan diri. Nah, bener ya semuanya di sini. Jadi kita ketika mau bermain apapun itu kita harus melihat dulu permainan itu berbahaya atau tidak. Kalau permainan itu berbahaya, kita tidak boleh memainkannya ya. Bermain pada tempatnya. Nah, seperti tadi harus sesuai dengan tempatnya ya. Kalau mau main gobak sodor, kan tidak mungkin kalau kita bermainnya di dalam rumah ya. Karena kan gobak sodor memerlukan tempat yang luas. Kalau di rumah kan terlalu sempit. Jadi kalau gobak sodor harus sesuai dengan tempatnya. Tempatnya berarti di halaman rumah yang tempatnya luas. Yang ketiga itu ada bermain dengan teman harus rukun. Sebenarnya bukan hanya bermain, dalam kehidupan apapun kita harus rukun dengan teman kita ya. Kita tidak boleh berantem dengan teman kita. Kita harus menjaga kerukunan antar teman, antar saudara dan lainnya. Yang keempat itu ada bermain jangan lupa waktu. Nah, ini nih yang sering terjadi ya. Apalagi saat ini kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Jangan sampai kalian lupa waktu bermain terus. Kalian harus imbang antara belajar dan bermain ya. Waktunya harus sesuai. Untuk bermain ya sebentar saja. Nanti belajar, main lagi boleh. Jangan lupa juga sholatnya ya. Yang terakhir ada bermain jangan memaksakan diri. Nah, kalau kalian tidak mau, berarti kalian tidak boleh memaksakan diri. Nah, ini kan tadi aturan saat bermain ya. Nah, nanti kalian di sini salin aturan saat bermain ini, di sini tulis lagi dengan tulisan yang rapi ya. Tulisannya yang rapi, yang bagus. Nah, nilai. Selanjutnya ada ayo berkreasi. Di sini kita lewati saja ya ayo berkreasinya. Selanjutnya ada ayo diskusi. Di sini pernahkah kamu melihat tukang kayu dan penjahit sedang mengukur? Apa alat yang diukur untuk mengukur meja sama dengan alat untuk mengukur celana? Diskusikan dengan temanmu. Nah, alat untuk mengukur meja dan untuk mengukur badan kita tentu saja berbeda ya. Kalau alat untuk mengukur meja itu sudah beberapa kali Ibu jelaskan kemarin ya. Jadi meterannya meteran gulung yang besi. Itu yang untuk digunakan untuk mengukur meja, kayu, dan benda-benda yang panjangnya lebih dari 1 meter itu ya. Kalian juga sudah pada tahu kan? Nah, kalau untuk mengukur celana itu namanya meteran pita yang biasa digunakan oleh penjahit. Nah, di sini juga ada ya. Nah, di sini kita lihat di bacaan ini. Untuk mengukur panjang meja digunakan meteran gulung. Untuk mengukur panjang celana digunakan meteran pita. Nah, meteran pita ini yang biasanya digunakan oleh penjahit. Nah, meteran gulung itu satuannya meter atau dapat disingkat itu dengan huruf M. Kalau meteran pita itu menggunakan satuan cm atau cm ya. Nah, ini 1 meter itu sama dengan 100 cm.
Kalau 1 meter 100 cm. Nah, di sini ada contohnya, panjang celana ayah 100 cm. Apabila diubah menjadi meter, maka panjang celana ayah menjadi, nah seperti sudah Ibu jelaskan kemarin ya, kita harus hafal tangga konversi satuan panjang. Jadi kalau naik itu dibagi, kalau turun dikali ya. Karena ini dari cm ke meter, itu naik 2 tangga, jadi dibagi 100. Nah, di sini kan panjang celana ayah itu 100 cm. Kalau dirubah jadi meter itu tinggal dibagi 100. 100 dibagi 100 jadi 1. Seperti itu ya. Nah, di sini juga ada soal seperti soal-soal kemarin. Di sini ubahlah satuan cm menjadi meter. Nah, nanti kalian ubah satuannya ini dari cm menjadi meter. Kalian tinggal dibagi 100 saja ya. Udah paham? Kita lanjut ya. Perhatikan benda-benda berikut ini. Nah, lihat yang pertama. Ini ada tempat tidur ya. Nah, tempat tidur ini panjangnya 2 meter. Lalu di sini ada panjang papan tulis, panjangnya 4 meter. Lalu ini ada lemari, panjangnya 3 meter. Lalu ada meja, panjangnya 1 meter. Nah, ini kan satuannya meter ya. Nah, sekarang sebaliknya. Kalau tadi kan kita merubah dari sentimeter ke meter. Nah, sekarang dari meter ke sentimeter. Kita lihat dulu tangga konversinya ya. Nah, kita perhatikan di sini. Tadi kan yang ditanyakan itu dari meter ke sentimeter. Kalau kemarin kan dari sentimeter ke meter. Kalau dari sentimeter ke meter itu kemarin naik. Kalau sekarang itu dari meter ke sentimeter, berarti turun. Nah, kalau turun itu dikali 10. Dari meter ke sentimeter itu turunnya berapa tangga? 1, 2. Turunnya 2 tangga ya. Berarti kalau turun 1 tangga itu dikali 10. Kalau turun 2 tangga itu dikali 100. Kalau turunnya 3 tangga dikali 1000 dan seterusnya ya. Nah, yang ditanyakan kan dari meter ke sentimeter. Turunnya 2 tangga berarti dikali 100. Nah, jadi nanti kalian tinggal ini aja, tinggal 2 meter, dari meter ke sentimeter tinggal dikali 100. Ini tinggal dikali 100 saja. Lalu nanti berapa sentimeter? Kalian tulis di sini ya. Lalu yang di bawahnya urutkan benda-benda di atas dari yang paling panjang. Nanti kalian tulis benda yang paling panjang itu apa? Yang pertama yang paling panjang apa? Yang kedua, tiga, dan seterusnya. Berarti dari yang paling panjang dulu, baru yang kedua terpanjang, ketiga, dan yang paling pendek. Gitu ya, mengerti? Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Gimana? Kalian udah paham belum tentang konversi satuan panjang? Kalau ada yang masih belum paham, kalian bisa langsung tanyakan ke ibu ya. Nah, tugas hari ini berarti kalian tadi mengerjakan ini ya, mengubah meter ke sentimeter, lalu urutan panjang, lalu yang ini yang sentimeter ke meter, lalu yang menyalin, aturan saat bermain, yang ini tadi sudah kita kerjakan bersama, lalu yang ini tugas sudah ya, ini mah sudah dikerjakan. Nah, itu sekian pembelajaran hari ini. Nanti kita pembelajaran PPKN-nya Ibu kasih tugas evaluasi saja. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.